Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Rencana Nasional dalam Penghapusan terhadap penggunaan anak dalam keadaan terburuk. Bersama saya Siti Wahdah, Ibu Nurul Huda, dan Ibu Hajah Marpuah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya mendekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Anak. Dalam setiap orang yang berumur 18 tahun, anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan, serta tumbuh kembangnya, dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Di sini biasanya anak terjebak dalam suatu hubungan kerja. Disebut pekerja anak apabila memiliki indikator. Yang pertama adalah anak bekerja setiap hari. Artinya anak itu bekerja dari pagi sampai sore. Yang kedua, anak tereksploitasi. Contohnya anak untuk ada yang memanfaatkan anak ini untuk golongan tertentu, bisa dari keluarga ataupun dari orang. Contoh itu seperti ekonomi ataupun seksual. Anak disuruh bekerja untuk mencari uang untuk golongan tertentu. Yang ketiga adalah anak bekerja untuk waktu yang panjang. Artinya anak itu sekolah, kemudian mencari dana tambahan untuk biayanya, di habis pulang sekolah dia bekerja. Sekarang kita lihat di berita, di media baik elektronik maupun di media cetak, banyak anak bekerja untuk mencari dana tambahan karena ingin membeli kuota. Karena orang tua tidak mampu membelikan, makanya dia berusaha sendiri dengan jual es atau jual pentol. Nah, selanjutnya yaitu kalau dia bekerja, tentu waktu sekolah itu akan terganggu. Bahkan kalau keseringan, anak akan mengakibatkan tidak sekolah atau putus sekolah. Selanjutnya yang kelima yaitu terganggunya keselamatan dan kesehatannya. Tentu kalau anak kecil yang harus bekerja, keselamatannya akan terganggu. Karena apa? Di luar sana tentu banyak orang-orang jahat yang akan memanfaatkannya. Anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri karena dia masih kecil, dan kesehatannya pun akan terganggu. Kesehatan fisik anak itu tidak seperti orang dewasa, dia mudah sakit. Jadi untuk anak usia yang sebelum 18 tahun itu tidak boleh bekerja. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Ibu Nurul Huda. Selanjutnya, pengertian pekerjaan terburuk anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Tunggulah. Ya, yang pertama, anak-anak yang dilacurkan. Contohnya anak yang diperjualbelikan. Yang kedua, anak-anak yang bekerja di pertambangan. Contohnya bekerja sebagai mengangkat batu bara. Yang ketiga, anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara. Contohnya yang bekerja di pesisir pantai. Yang keempat, anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi. Contohnya bekerja di bahan bangunan. Yang kelima, anak-anak yang bekerja di jurnal. Contohnya anak-anak yang dipekerjakan sebagai artis, bintang film, atau bintang sinetron. Itu pengertian jurnal.
Yang berikutnya anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah. Nah, pemulung sampah, anak-anak yang disuruh memungut sampah lalu dijual. Nah, yang berikutnya anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak. Contohnya membuat petasan. Yang berikutnya anak-anak yang bekerja di jalan. Contohnya mengemis, berjualan di jalan. Bisa. Anak-anak yang bekerja di pertambangan. Contohnya tunggu dulu. Anunya ketalih. Nah, anak-anak yang bekerja di jalan tadi contohnya pengemis, berjualan di jalan, pedagang asongan. Selanjutnya anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, anak-anak yang membantu di rumah tangga seperti memasak, menyapu halaman, lalu diupah. Yang berikutnya anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga, itu seperti pabrik roti, kaos kaki. Nah, itu bisa. Berikutnya anak-anak yang bekerja di perkebunan. Anak-anak yang bekerja di perkebunan contohnya bekerja di kebun sawit, kebun karet, atau bertani juga bisa dijadikan contoh. Berikutnya anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan, dan pengangkatan kayu. Anak-anak contohnya anak-anak yang bekerja di penebangan disuruh mengangkat barang, mengangkat kayu. Nah, itu contohnya. Berikutnya anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan kimia berbahaya. Contohnya bekerja pada gas laboratorium yang akan mengancam kesehatan anak. Jadi peran pemerintah dalam upaya mengatasi keterpurukan terhadap pekerjaan terburuk untuk anak, diperlukan peran semua pihak baik pemerintah pusat maupun daerah. Itu kita harus bekerja sama untuk mengatasi pekerjaan anak ini agar tidak berkelanjutan. Serta lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerjaan atau serikat buruh, organisasi pengusaha maupun masyarakat pada umumnya itu harus bekerja sama. Berikutnya akan diteruskan oleh Ibu Hajah Marpuah. Peran dan tanggung jawab pemerintah terdiri dari bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama yaitu bidang pendidikan. Misalnya pemerintah mengadakan program pendidikan misalnya SD, SMP, SMA, dan juga pemerintah memberikan program pendidikan yang bagi anak yang putus sekolah. Misalnya kayak paket paket A, misalnya paket B. Seterusnya yang kedua, bidang ketenaga kerjaan. Bidang ketenaga kerjaan ini itu contohnya misalnya anak yang di bawah dari umur 18 tahun itu sangatlah tidak diperbolehkan bekerja sejenis apapun, misalnya kayak di restoran, rumah makan misalnya. Seterusnya yaitu bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu anak dengan adanya posyandu, dengan adanya misalnya rumah sakit, terus disekolahkan di sekolahan itu diadakan suntik kelera misalnya atau suntik mencegah terjadinya cacar misalnya. Terus yang keempat yaitu bidang penegakan hukum. Contohnya misalnya anak yang di bawah umur 18 tahun sangatlah tidak diperbolehkan atau diizinkan untuk mengendarai sepeda motor karena anak itu belum cukup umur dan anak itu belum mempunyai surat izin mudik yaitu SIM. Seterusnya yaitu bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan. Contohnya misalnya
Harmonisasi peraturan perundangan adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan sistem hukum yang harmonis. Terus yang kelima, yang keenam yaitu bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Bidang sosial dan budaya ekonomi ini ialah itu peran dan tanggung jawab pemerintah dalam sosial budaya dan ekonomi, yaitu yakni perbaikan sarana perumahan, misalnya keluarga miskin, agar dicapai semua perbaikan rumah itu. Seterusnya yaitu bidang media. Bidang media ini pemerintah memberikan misalnya informasi tentang anak, misalnya ada media elektronik misalnya, atau media cetak surat kabar. Seterusnya itu penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pekerjaan terburuk sangat menunjang keberhasilan penghapusan terburuk untuk anak. Ada beberapa program informasi meliputi kegiatan. Yang pertama, memperluaskan informasi tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kepada masyarakat luas. Yang kedua, memfasilitasi yang peduli terhadap pekerjaan anak. Yang ketiga, sosialisasi rencana aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Yang keempat, mendorong peranan media massa dalam penyebaran informasi baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Baiklah, dapat kita simpulkan materi ini, yaitu kesimpulannya adalah upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi merupakan suatu proses yang panjang dan berkelanjutan. Karena itu, upaya tersebut perlu dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan dan terpadu oleh pihak yakni pemerintah, organisasi sosial dan kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, serta semua kalangan dalam lapisan masyarakat secara bersama-sama. Baiklah teman-teman semuanya, demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk segala kekurangannya kami mohon maaf. Kami tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.